صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu Syekh Muhammad Hudari Bek rahimahullah. Mukatabatul muluki, ngirim surat ke raja-raja. Ba'da ruju'i al-muslimina minal Hudaybiyah. Ba'da ruju'il muslimina minal Hudaybiyati fi awakhiri sanati sittin wa amni tariqi min Quraisyin kataba alaihi salam mulukal ardi yad'uhum minal Islam. Wa takhadha idzaka khataman min fiddatin yakhtimu bihi khutubatihi wa kana naqshuhu Muhammadur Rasulullah. Setelah Nabi pulang dari Sulh Hudaybiyah ini kan salah satu isi kesepakatannya damai tak oleh beda saling perang, oleh beda saling matiin. Nah, kesempatan itu dibuat Nabi untuk ngirim surat ngajak Islam raja-raja kafir. Di sasaran Nabi ini enggak raja-raja. Nah, dulu kerajaan-kerajaan ini kan punya kebiasaan surat mun tadek setembelan ini kan dianggap surat tak resmi. Akhirnya Nabi membuat stempel tapi selok ini. Di selok ini kan tulis Muhammad Rasulullah. Muhammad baba tapi Muhammad Rasul Allah telo garis ni. Di atas Allah tengah Rasul baba Muhammad. Ini ke stempel. Mukjizat termasuk mukjizat Kanjeng Nabi selon Kanjeng Nabi. Mon baca ngani kang kita tulisna Muhammad Rasulullah. Tapi bila stempel lagi tak terbalik. Akun tulisna Muhammad Rasulullah. Seharusnya mon stempel kan kudu terbalik kan? Ben mon agak bayi stempel tulisna Muhammad Rasulullah, bayi stempel lagi, abalik mesti tulisna. Si Kanjeng Nabi enten, cangki Muhammad Rasulullah, stempel lagi Muhammad Rasulullah. Ya, akhirnya Kanjeng Nabi agak bayi selok pas ngagem selok dari selakah. Makanya hukuma selok, napa hukum orang yang selok? Bagi orang laki mon selok emas haram, mon selok selakah sunnah. Mon benih selakah, sebagian ulama ada bu tetap sunnat. Sebagian ulama ada bu tetap sunnat. Karena alasna ulama saya ada bu sunnat ngani kabeh sahabat ngabin orang bini. Pada sahabat ngabin orang bini terus ban Kanjeng Nabi pakon sahabat ini miskin ban Kanjeng Nabi pakon ban abri raselok kuyang kuyu banja. Berarti seakan-akan Kanjeng Nabi reng laki ini sorong ngangkui selok dan tidak ada kata-kata harus napa perak, tidak ada. Iltamis walau khatam hadidin depan Kanjeng Nabi nyareh meskipun selok besi, angkuy meskipun selok besi. Lah angkuy ini kan perintah ini ke dalam kajian ilmu usul fikih ketika ada perintah maka harus diarahkan ke wajib dulu. Adapun Gusti Allah misalnya ada buah kan aqimus shalah, tegakkanlah shalah, berarti ya wajib, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib. Ternyata banyak sahabat tak ngakui selok, Kanjeng Nabi tak suka. Oh berarti Kanjeng Nabi makon angkui meski selok beseh, berarti tak wajib. Buktinya pada sahabat tak ngakui selok, tak itu kan. Oh berarti perintah itu dari derajat wajib turun ke derajat sunnah. Jadi saya sunnah ini benih cuma selok selakah. Kan selama ini saya beredar nang masyarakat pemahaman seakan-akan reng laki resonat aselok mon selakah. Ini kak mon seharusnya dua kali. Reng laki sunat aslo mon selaka mon andi bese. Mon tandi bese meskipun bese sunat.
Terus keneng naik kamang Kanjeng Nabi ning kelingking kanan. Karena saya kebay sedeng ke kelingking kanan. Mun ben selon sedeng ka telon cuy pas paksa sebab kanto iki entah pas rajaan salet tu ben selon. Kelingking kanan atau kelingking kiri. Banyak tabiin ini gak selok neng apa jari manis ada. Tabiin acelok neng bahkan pada saat ada Bu Sayyidina Hasan ini gak selok neng apa jari manis. Akhirnya ben kulai pahamin berarti intinya ya sedeng sedeng di mas penting cak sabar neng elongan sabar gopengan. Fawajjaha dihyatan al-qalbiyah bikitabin ila Qaisari Malikir Rum wa amarahu ayat fa'ahu ila azimi busra liyusilahu ilal malik. Terus Kanjeng Nabi memanfaatkan keamanan itu untuk mengirim surat-surat raja. Pertama diutus Kanjeng Nabi Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini ke sahabat segonteng luar biasa, gonteng. Saking gendeng Dihya al-Kalbi sampai ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu, dan saat itu malaikat Jibril menyerupai manusia. Ini sering malaikat Jibril menyerupai sosok Dihya al-Kalbi. Hitung saat berperang Kanjeng Nabi oleh tawanan. Salah satu tawanannya Sayyidah Sofia, rajina Kanjeng Nabi. Tapi kan anak raja tapi kafir. Jadi Sayyidah Sofia awalnya apa? Anak raja yang musuhna Kanjeng Nabi. Ketawan mak Radin ben tebendihal kalbi. Cocok kan ganteng oleh Radin cocok nih. Ben Kanjeng Nabi tawanan si Sofia kasah pendututan gula. Oh iya tak apa-apa. Apalik Dihya al-Kalbi malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, inna Sofiyata la tasluhu illa lak. Wahai Rasulullah Muhammad, Gusti Allah debu Sofia ji tak pantas kau jalin tubaan. Napa Kanjeng Nabi sing ngocak jadi berlebek ki? Iyalah tak apa-apa. Tapi karena pakuanan dari Gusti Allah akhirnya yolok boleh Dihya nana. Kenapa Kanjeng Nabi? Jibril ki datang Jan Sofia suruh bagi kangkong. Jibril ki datang dia. Jan Sofia suruh bagi kangkong. Oh yang kimpon Kanjeng Nabi. Akhirnya kabin Kanjeng Nabi. Ternyata setelah ditelusuri Sayyidah Sofia nikah keturunannya Nabi Ayub. Keturunannya siapa? Nabi Ayub. Dan ini ketiga. Ngirim surat ke Kaisar Romawi lambek nih mungkin Eropa iki. Pokon negeri saya berdeneng tengah dunia. Termasuk Eropa Timur, termasuk sebagian Afrika, termasuk sebagian Asia Sebarat. Itu dulu namanya Romawi, kekuasaan Romawi. Pusat pemerintahannya neng Konstantinopel, Istanbul. Jadi ada yang bahasakan Romawi, ada yang bahasakan Byzantium kayak gini kan. Wa amarahu ayat fa'ahu ila azimi busra liyusilahu ilal maliki. Terus Kanjeng Nabi matur Dihya are pedepak ka wali kota Busra ini ke daerah Suria gitu. Busra ini ke daerah Syria. Balik pedepak ka Raja Romawi. Wa kana al-kitabu esena surat Kanjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin bin Abdillah ila Hiraqla azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, surat ini dari Muhammad. Jadi gelar Kanjeng Nabi tak sebut Muhammad bin Abdillah ila Hiraqla azimir Rum. Eto cuaki ka Hiraqla orang agungah Romawi. Jadi Kanjeng Nabi beli iki nyaman tibi gelar tay pasang tapi mosonah pelengkap. Karena kita pantas misalnya orang yang ceng SPD ini tak sebut pas tak hadir mirip Hirok lagi.
Bede kadang. Orang ni mun yang jeng pas tulisna tak lengkap, tadir kan. Mangkana undangan bede tolek mesti bebena nyama kasakan bede bebena. Mohon maaf kesalahan apa? Gelar atau nikah di bawah apa tulisna sepokon lah sebora. Jadi karena menghindar dari orang-orang yang akhirok lu nih kan. Di Kanjeng Nabi ada surat dari Muhammad Anan Abdillah untuk pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga orang yang norok hidayah selamat. Amma ba'du fa inni atuka bidi ayatil Islam. Kok ngajak ban ke Islam aslim taslam. Mun ban masuk Islam ban bakal selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini, bahkan ban oleh kenceran dukale. Kenceran Islam tibi ban Islam pengikut kan otomatis mun raja Islam ini kan pengikutnya norok Islam. Ada penjeritan raja apa? Raja-raja yang Indonesia gitu. So, masuk Islam kan setelah di kabin-kabin ben keturunan raja-raja Jepang di keturunan Arab turun Ibrahim Al-Asmar, turun Maulana Ishaq, akhirnya masuk Islam. Fa in tawallaita fa inna ma 'alaika ismul arisiyin. Keng mun beun tak masuk Islam ya beun dosana dukaleh, dosana beun kafir tibi, beun kafir pengikut beun. Terus dengan Nabi maus ayat qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a. Romawi ini kan beragama samawi pada ben Islam, andi agama. Andi kitab Yahudi Nasrani. Kita ban Persia, mon Persia ini ke penyembah matahari, api. Tinggal aja ke lebih gampang mon samawi ini. Sebelum Kanjeng Nabi, ahli kitab ini kan maksudnya kimon tak pengikut Taurat, kipun pengikut Injil. Mayuh dana akompol neng satu kalimat yang sama di antara kita. Apa itu? Jangan menyembah kecuali Allah dan jangan menyekutukan Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sampai kita menganggap selain Allah itu Tuhan. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Mon ben tanda, sepenting pun kudu nyaksih bahwa kita ini orang Islam. Walamma wasala hadal kitab Kaisar selama di saat kitab itu surat Nabi sampai kepada Kaisar Romawi Heraklius dan orang Hercules. Qala unzuru lana min qaumihi ahadan nas'alhu anhu. Dan Heraklius atau Hercules ini kah? Ayo nyari kabar dulu. Orang seanya Muhammad re berumah. Ayo nyari orang si semak ben Muhammad re tanya aku. Saat itu wakana Abu Sufyan ibn Harb bisyam ma'arijalin min Quraisyin fi tijaratin. Waktu itu musuh besarnya Nabi, kita Islam gitu. Abu Sufyan kita Islam. Ini ketepaan perdagangan dari Syria, dari Syam, Isma. Akhirnya cegat faja'at Rasulullah Kaisar li Abi Sufyan wa da'ahu li muqabalatil maliki fa ajaba ba'an panggil raja. Ben kan dari Mekah kan? Iya. Kaisban panggil raja. Walamma qadimu alaihi fil qudsi qala li tarjumanihi salhum ayyuhum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yasamunahu nabi. Terus tanya aki, dapat kerajaan atau pas pun Heraklius. Tanya aki, jadi kelompok dagang di siapa sih paling semakna siapa ben Muhammad ya? Orang yang senyangka Nabi ya. Terus jawaban Abu Sufyan engkau. Karena memang tidak ada yang sepamilian dengan Nabi di kelompok dagang itu selain Abu Sufyan. Terus ngocak Kaisar ini, udnu minni thumma amara bi ashabi faju'ilu dhahrahu. Abu Sufyan nang ada selain nang budi. Karena Abu Sufyan ini keketuana. Karena memaksa budi selain jangan raja. Deki mun Abu Sufyan lecek, kebele ya lecek. Ben tak kira temu siapa sing ngocak lecek karena Abu Sufyan ning ada tak ngalih. Singkat cerita, ditanya aki. Muhammad ren nasab bagus apa enggak? Muhammad ren nasab bagus apa enggak? Kaifa nasabu hadzal rajul fikum? Jawaban Abu Sufyan qala huwa fina duna sabin. Nasabnya baik. Hal takallama bihadzal qauli ahadun minkum qablah?
Sebelum Muhammad riba ada orang si acaca pada ben Muhammad. Maksudnya agama anyar ngacuk ke pangeran Situng coba Abu Sufyan ada. Terus pernah ben nemu Muhammad lecek coba Abu Sufyan enggak. Sebelum ngaku nabi kita tak pernah lecek. Tas Muhammad riba desi raja ada. Senoro ring orang mulja, ring orang kaya apa ring orang miskin? Kan miskin. Mangga dari ngaji kan miskin gitu. Si kaya tak kira ngaji kan. Paling aja habis minta foto, ya upload laporan gitu. Bahwa mari entar ke ulama sekitar napa. Embel-embel katanya napa sih kurang pondok tahun guna tanya gitu. Ndak apa. Jadi dari dulu memang Kanjeng Nabi ini ke santri tetap ini ke Pak Polo, nyaman ashabus sufa. Ashabus Sufa. Saya ketua Ashabus Sufa, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sejak di sana, saking diri di sana masang sepatu be tahun ning. Saking diri di sana penderitaan din, kadang sandal deur. Bencak bayang akan sandal salo ki. Sandal lambak ni ke kolek. Sandal lambak ni ke jadi ko kolek. Jadi mun tak ada sik deur, kan kolek ni soceh ki. Kolek pasti soceh. Ni kok sandalnya kerak. Dibakar oleh berjalan dibakar deur. Saking melarat Abu Hurairah ini luar biasa. Abu Hurairah ini kak nyapok Nabi paling cuma 3 tahunan. Tapi bisa meriwayatkan hadis lebih 5.000 hadis. Bahkan lelaki terbanyak meriwayatkan hadis ke Abu Hurairah. Mengenai siat anda ke Abu Hurairah. Cek mah bodoh. Orang punya nyapok tak ada 3 tahun pas makalah Sayyidina Ali saya moleki kana apolong ben Nabi. Anda kah hadis Abu Hurairah? Macam Abu Hurairah ni kah 3 tahun masuk Islam neng akhir-akhir umur Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sepo. Pas tak ndek apa saben Kanjeng Nabi. Engkok lagu ngakan iya tak ngakan iya. Memben ceronero ngakan iya tak ngakan iya tapi bukai labang bini nemban. Ini Abu Hurairah kok ngakan iya tak ngakan iya memang tidak berkeluarga. Karena orang-orang yang tidak senang Abu Hurairah ngocak aja selala lecek lebur pada lakinya. Auzubillah min. Jadi Abu Hurairah itu dituduh lebur pada laki padahal kinten. Karena memang merasa terlambat masuk Islam, akhirnya masuk Islam ngaji terus Kanjeng Nabi. Kocak ashabus suffah. Orang-orang seneng neng yamper, neng anggap kanto dalem, kineng kanto Abu Hurairah neng amper neng masjid Kanjeng Nabi karena jampo ben kamar. Anggap kanto masjid, asa kamar Kanjeng Nabi jampo ben masjid nih. Neng amperan nih kah keneng nah Abu Hurairah sekancaan. Ini kebila lapar Abu Hurairah ini. Tak pernah minta ke orang tapi. Makanya Al-Quran cerita lagi. Orang-orang nyangka Abu Hurairah ashabus suffer orang-orang selakar kaya. Padahal benih kaya. Kin miskin bahkan fakir. Kin cuma tak endek nampak aki kefakirna. Makanya mulja. Mungkin sepeda nebecek neng Eroma neberi tulisan keluarga miskin ini mah tak kiamat tuh mungkin tuh. Tak oleh bantuan ngamuk. Orang tak oleh bantuan ngamuk nih kan abeleng kok orang miskin, mata beri kan. Tapi bila bodoh orang cak ngoceh nusi miskin, kita tak terima. Kan lik terbalik nih. Sepeda nadeng genteng kadang laku nih nyaman tapi keluarga miskin. Yang bila kau cak miskin ngamuk. Yang bila tak oleh bantuan ngamuk ya. Ini kan malaikat hukum nu berumur kira. Ya Abu Hurairah nonton miskin bahkan fakir tapi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf dabun Gusti Allah. Orang yang tidak kenal sama Abu Hurairah, tidak tahu latar belakangnya Abu Hurairah pasti menyangka Abu Hurairah itu orang kaya. Padahal benih kaya ada Gusti Allah, tapi tak pernah menghinakan diri di hadapan orang lain. Pernah hitung saat Abu Hurairah lapar pun tak kuat. Laku tak lakar lesra apa seraan. Makanya pada cerita Abu Hurairah ada sandal ini lakar pun tak laku terus ngaji karena merasa terlambat masuk Islam. Cek lapar mungkin sandal pun mari deur kapi. Tidak boleh pun gitu. Akhirnya get ngangget bahasa kasar get ngangget nengi jalan.
Sayyidina Abu Bakar lebat. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Lebat. Tak ngerti Abu Bakar. Maksudnya apa? Kesetro. Norok ke Roma ben kok yang kain apa? Deeren. Ternyata Abu Bakar tak paham. Sayyidina Umar lebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebat kita paham dan. Aduh Umar tak paham bermungkuk perak mati ya. Kanjeng Nabi lebat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Eja penganjing Nabi norok ke Roma. Norok. Oh ni kanjeng Nabi. Norok ke Roma Abu Hurairah. Kasa itu lem tamu ibunya. Nggak beseki Abu Hurairah kanjeng Nabi ni kun andi susu seceret. Nah, orang Arab ni kan deer ni tak harus nasi. Pokoknya apa sih deer ni yang ngakan. Menggul ben ganten. Meski ngakan roti telokan, pagi roti ben napa misalnya. Ben ngakan dengguring mbak empak. Apa berdeng katanya mereka ngakan enggak bakun. Orang Arab ten pokon bede masuk ni ngakan pun. Jadi bede korma, bede susu. King tamu ibunya, bede utusan-utusan dari daerah-daerah cabis kanjeng Nabi. Ben Abu Hurairah pantang. Hari mungkok tak bagi kade. Tak milo bagian kade susu ring kok tak kira milo. Ucap perak sejeret. Kanjeng Nabi oning. Di kanjeng Nabi Abu Hurairah ya Allah. Abu Hurairah denak. Perak Abu Hurairah. Ternyata sorongan kain tamoy. Dan Abu Hurairah, wah ning kok sedengakan kade alhamdulillah ya Allah. Ternyata ya Abu Hurairah tuum ke tamoy. Aduh alamat tak minum kok. Ayo mukjizat kanjeng Nabi, mukjizat kanjeng Nabi. Tamu sesenyak banyak. Ini kayak selen itu, selen. Mari selen kapi itu ku tak luang. Pada bunga kanjeng Nabi, enom Abu Hurairah. Pada bunga Abu Hurairah, engkau nginum sampai kenyang kau besar, ya bes pakun tak lu, tak luang. Esolah kering noy ban kakan. Ada Abu Hurairah gitu. Dari apa? Dari nataan di gila kan pengikutnya Nabi. Orang kafir tahu dari dulu orang kafir tahu bahwa semua nabi dari nabi yang awal berdakwah ini ke Nabi Nuh, Nabi Adam tak mati berdakwah karena ada dakwah keserah. Cegun rajinah, potranah kan. Adam, Nabi Idris kita apa? Mulai Nabi Nuh nih kan mulai apa? Berdakwah. Makanya jangan heran Nabi Nuh ngampul jangan heran man. Nabi Nuh kan ada was sangat seketahun oleh orang yang tak ada bak satu sebanyak gimana. Sangat seketahun ada wah oleh orang sekitar belum bolo orang. Coba bagi gini kan. Sangat seket bagi belum bolo berarti kenapa? Mon ada wah belum bolo tahun oleh belum bolo orang berarti setahun situng. Mon belum atau setahun berarti 10 orang 10 tahun sit hitung nih 1 tahun situng ini kesangak seket tahun oleh orang tak ada pak belum bolo. Nabi Nuh ngampul sedaran awal Nabi saya ada wah Rabbila tadar al-ardi minal kafirin dayyarahu semakin sebaik coba betina ya Allah potompes kapi kan dabun Nabi Nuh. Jadi dari awal Nabi berdakwah mulai dalam zaman Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad nih pengikutnya tak ada sih ya kaya. Bila saya kaya mesti amusoy. Kota betak pati norok. Makanya Nabi Musa ngi musuh Fir'aun raja. Nabi Yusuf musuhna raja. Raja-raja kapi. Nabi Ibrahim raja Namrud musuh raja kapi. Nabi Muhammad musuh ni pada raja-raja. Macam heran ban ketika ulama emosoin pemerintah raja biasa. Serepon ni beli tak emoso sekali. Apa cuk nyari emoso. Kula pertama ambu mondok. Setiap aja habis ke guru. Ini pertanyaannya begini. Mulang napaan pun beb anu enten. Bermelek emoso orang ban. Apa pertanyaannya jangan makin pertanyaan masa orang itu rasomo sowan jangan gue dalam hati enggak Gus oh ya biasa
Digani boleh pertama bangki bermulai ke orang. Boleh jangan kau dalam hati boleh. Ternyata setelah baca sejarah Nabi. Sampai setung saat beda masalah gula habis. Wah, alhamdulillah. Timun beda masalah jadi benlandi masalah raja. Beda orang tak seneng ben berarti beda tanda teti orang raja. Berapa Nabi Muhammad loh. Kan teti Nabi paling raja pun banyak si amu soe. Timun ben tak ada si amu sekali berarti tak teti orang raja. Jadi repot ni. Tak iku musuh orang tak raja ya dunia Allah. Iku musuh orang abak resoh ni. Jadi Nabi ini ke pengikut-pengikutnya lakar mulamba du'afa'uhum. Sobung, jangan Abu Sufyan tak sobung kanjeng Nabi sobung Raja Heroklus senoro ini kan orang-orang lemah, budak-budak, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, sobung lah kan. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa penolong Muhammad itu bukan kekuasaan, penolong Muhammad itu bukan harta, penolong Muhammad itu bukan tahta, tapi penolong Muhammad engkau. Makanya orang-orang yang saya dakwah ini kan mesti saya ada pengen kira orang tandi. Karena biar nampak bahwa, tapi rata-rata berhasil. Mulai nampak bahwa orang yang saya dakwah nang jalan pangeran ini kan lakar tonton ben ilindungin apa? Gusti Allah. Qala bal du'afam qala fahal yazidun am yang gusun senoro re atamba apa jan sukuni qala bal yazidun atamba qala hal yartaddu ahadun minhum suhtatan lidini babada si murtad semarin masuk ke agama Muhammad qala la sobung qala hal yaqdaru ida ahada berna ingkar janji qala la punten wa nahnu al'ana minhu fi dimmatin lan nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kita ini sekarang dalam masa genjatan senjata dan tidak ada kejadian apa-apa sobung dari orang kafir abelenco tebak jual ke negeri daerah muslimin sobung salah-salah. Qala fahal qatal tumuhu ban pernah merangin dia qala na'am. Oke, pernah kita berperang. Japun nika periode Madinah bang, sudah ada perang-perang. Kaifa harbukum harbuhu? Bermah kejadian perang. Qala al harbu bainana wa bainahu sijalun marratan lana wa marratan alaina. Ki perang ki dan apa kadang kita menang, kadang Muhammad menang. Ini kan juga butuh pahamin bahwa tak semua yang kalah itu berarti tak tolong Allah dan tak semua yang menang itu berarti yang diunggulkan Allah. Nabi Muhammad kalah di perang Uhud. Perang Uhud Islam menang apa kalah? Kalah. Tapi apakah Nabi itu berarti tak tolong Allah? Tidak. Pokoknya tak oleh berdiri sempurna kecuali Allah. Ini intinya tak oleh berdiri sempurna kecuali Allah. Dan Allah melihat orang Islam, jangankan orang Islam, Nabi boleh benar Nabi. Kadang tidak dipandang sebagai Nabi, tapi sebagai makhluk. Ketika Allah memandang Nabi Muhammad sebagai Nabi, pasti ditolong. Tapi ketika Allah memandang Muhammad sebagai makhluknya, maka harus taat kepada aturan Khaliq. Makanya kadang apa? Nabi kalah. Kadang Nabi tak teka hajat. Saat perang Uhud kalah, ini Gusti Allah napa jawaban Gusti Al-Qur'an? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari aku putar dan aku epategente ben kok antara manusia. Kadang si masih di atas, kadang si masih di bawah. Jadi lafaz yang Allah pakai dengan gini kah? An-nas, manusia. Jadi Nabi Muhammad dan pengikutnya dan bala tentaranya tidak dipandang sebagai al-mu'minin, tapi dipandang sebagai manusia. Tapi kalau sudah Allah memandang Nabi Muhammad itu sebagai orang mukmin, nah pada bungkus Allah wa kana haqqon alaina nasrul mukminin. Wajib engkau nolong orang mukmin. Ini kedua bunuh Gusti Allah. Berarti Allah lecek. Kenapa Nabi dikalahkan di perang Uhud? Kedua bunah wajib wa kana haqqon alaina nasrul mukminin. Jangan wajib nolong orang mukmin bagi Allah. Kenapa kok orang Islam banyak kalah? Palestina kalah ke Israel. Dan seterusnya banyak orang-orang Islam kalah. Karena kadang Allah tidak memandang mukmininnya, tapi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang dipandang sebagai manusia. Jadi tidak usah kecil hati misalnya orang Islam makal Arab ya mungkin dia berdesalahan kadang tepak yang lakar ben Gusti Allah ya pekala.
Mele tak ada si sampurna selain Gusti Allah. Tak ada si pas jaya terus selain Gusti Allah. Kayak apa kuatnya Sayyidina Umar? Kadang kalah. Kayak apa kuatnya? Khalifah-khalifah Islam pun. Tapi ternyata sekarang kekhilafan tidak ada, runtuh. Terakhir neng apa? Andalus, Spanyol. Kenapa kok diruntuhkan kekhalifahan Islam? Padahal Islam ini kan paling tepat. Mungkin pun Gusti Allah ngesukani. Wis pokon makhluk apa jan se kholik. Saya cipta aki apa jan saya nyipta aki. Nah, ini kadang kita lupa. Seakan-akan mon Islam kudu menang. Mon Islam kudu yatas. Apa acir mak tsunami? Mata Bali boy. Iba ente di pangeran mentro tsunami Bali. Cek nyaman nah. Aceh itu kan serambi Mekah, bahkan di sana hudud dilaksanakan. Orang yang mau pacaran dicambuk, orang yang mau selingkuh, napa? Dihukumkan kisos. Tapi kok di sana yang terkena tsunami, mak benineng Bali orang ngakang bengkang. Iya pacan sing ngatur pacan pangeran.